Selamat datang kembali dalam perjalanan kita menelusuri sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara. Pada bab ini, kita akan menyelami lebih dalam mengenai struktur organisasi yang membentuk tulang punggung pemerintahan mereka, khususnya bagaimana kekuasaan diatur antara pusat dan daerah. Nah, memahami dinamika ini sangat penting untuk melihat bagaimana sebuah kerajaan bisa bertahan, berkembang, atau bahkan runtuh. Di puncak piramida kekuasaan sebuah kerajaan tentu saja berdiri sang raja. Raja adalah representasi ilahi di bumi, pemegang otoritas tertinggi dalam segala aspek, politik, militer, keagamaan, dan bahkan ekonomi. Gelar-gelar yang disandang raja seringkali mencerminkan klaim keilahian ini, seperti Dewa Raja atau pemilik jagat raya. Namun, kekuasaan raja tidak bersifat absolut dalam arti tanpa batas. Raja dikelilingi oleh dewan penasihat yang terdiri dari para bangsawan tinggi, tokoh agama, dan pejabat senior. Dewan inilah yang membantu raja dalam mengambil keputusan, merumuskan kebijakan, dan memastikan roda pemerintahan berjalan. Ibu kota kerajaan bukan sekedar tempat tinggal raja, melainkan ruang jantung kekuasaan. Disinilah pusat administrasi militer dan keagamaan berada. Istana raja, candi-candi utama, dan pusat perdagangan terpenting biasanya berkolaborasi di ibu kota. Dari sinilah perintah dan kebijakan kerajaan disebarluaskan ke seluruh pelosok negeri. Keamanan ibu kota menjadi prioritas utama, seringkali dikelilingi oleh tembok pertahanan atau benteng alami. Kemegahan ibu kota juga menjadi simbol kekayaan dan kekuasaan kerajaan di mata kerajaan lain. Kini kita beralih ke kekuasaan di daerah. Kerajaan-kerajaan di Nusantara, terutama yang besar, seringkali memiliki wilayah yang sangat luas. Mengelola wilayah yang terpencar ini bukan perkara mudah. Oleh karena itu, diterapkanlah sistem pemerintahan daerah yang bervariasi. Beberapa daerah menikmati otonomi yang lebih besar, terutama wilayah-wilayah yang jauh dari pusat atau memiliki sejarah kerajaan sendiri sebelum ditaklukkan. Daerah-daerah ini biasanya diperintah oleh penguasa lokal atau bangsawan yang setia kepada raja pusat. Meskipun memiliki otonomi, daerah-daerah ini tetap harus mengakui kedaulatan raja pusat. Salah satu bentuk pengakuan yang paling umum adalah pembayaran upeti. Upeti biasanya berupa hasil bumi, komoditas berharga, atau bahkan tenaga kerja yang dikirim ke ibu kota secara berkala. Selain upeti, penguasa daerah juga diwajibkan untuk hadir dalam upacara-upacara penting di istana pusat sebagai bentuk loyalitas. Kadang-kadang, putra atau putri penguasa daerah akan ditempatkan di istana pusat sebagai sandera kehormatan dan memastikan kesetiaan orang tua mereka. Di bawah penguasaan daerah terdapat lagi lapisan-lapisan administrasi yang lebih kecil. Wilayah kerajaan sering dibagi menjadi provinsi atau kadipaten yang kemudian dipecah lagi menjadi distrik atau kewedanan. Dan akhirnya sampai ke tingkat desa atau wanua. Setiap singkatan memiliki pejabatnya sendiri yang bertanggung jawab atas pengumpulan pajak, pemeliharaan ketertiban, dan penyelesaian sengketa lokal. Kepala desa yang seringkali dipilih secara turun-temurun memegang peran penting sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah di atasnya. Untuk memastikan kontrol pusat tetap efektif, kerajaan menggunakan berbagai strategi. Salah satunya adalah penempatan pejabat-pejabat yang ditunjuk langsung oleh raja di daerah-daerah kunci. Strategi lain adalah pernikahan politik, di mana anggota keluarga kerajaan pusat dinikahkan dengan keluarga penguasa daerah, menciptakan ikatan kekerabatan yang kuat, dan pembangunan infrastruktur seperti jalan atau pelabuhan juga memfasilitasi komunikasi dan pergerakan pasukan, dan memungkinkan pusat untuk merespons ancaman atau pemberontakan dengan cepat.
Meskipun ada berbagai upaya untuk menjaga integrasi, ketegangan antara kekuasaan pusat dan daerah seringkali tidak terhindarkan. Penguasa daerah yang merasa terlalu kuat atau tidak puas dengan kebijakan pusat bisa saja memberontak. Konflik ini seringkali menjadi ujian berat bagi kekuatan kerajaan. Jika pusat lemah, daerah-daerah bisa memisahkan diri, menyebabkan disintegrasi kerajaan. Sebaliknya, jika pusat terlalu menekan, hal itu bisa memicu resistensi yang luas. Sejarah mencatat banyak contoh pasang surutnya kekuasaan pusat versus daerah. Demikianlah gambaran umum mengenai kekuasaan pusat dan daerah dalam struktur organisasi kerajaan. Sistem yang kompleks ini adalah cerminan dari tantangan geografis, politik, dan sosial yang harus dihadapi oleh para penguasa di masa lalu. Pemahaman ini membuka wawasan kita tentang bagaimana kerajaan-kerajaan besar bisa berdiri kokoh selama berabad-abad atau mengapa beberapa di antaranya akhirnya harus tumbang. Dan selanjutnya kita akan bahas